Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Mika 5, disadur dari santapan harian. Ayat 1-8. Bethlehem Efrata. Dalam Mika 5 ayat 1 tertulis, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nubuat Mika tentang kisah kelahiran Yesus memperlihatkan bahwa Allah dalam kedaulatannya menggunakan hal-hal kecil yang sering diabaikan manusia. Tindakan Allah ini bertolak belakang dengan konsep dunia yang mengagungkan yang besar dan hebat. Oleh karena itu, kita bisa memahami jika orang Majus yang mencari-cari raja, orang Yahudi yang baru lahir itu tidak datang ke Bethlehem, tetapi ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Sang raja pastilah dilahirkan di Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Penduduk Yerusalem pun gempar karena mereka tak pernah mendengar kelahiran raja baru. Para ahli Taurat pun akhirnya menemukan berdasarkan nubuat Mika bahwa sang raja ada di Bethlehem. Bethlehem sebagaimana diakui Mika dalam nubuatnya merupakan salah satu kota yang terkecil di Yehuda. Meski termasuk kota terkecil di Yehuda, Bethlehem sering disebut dalam berbagai peristiwa besar. Misalnya Rahel, istri Yakub, mati di Bethlehem. Naomi dan menantunya Ruth orang Moab itu pulang ke Bethlehem dan membangun hidup baru. Samuel mengurapi Daud sebagai raja di Bethlehem. Kita tidak tahu alasan yang pasti Allah menjadikan Bethlehem sebagai tempat kelahiran juru selamat. Namun yang pasti Allah berkenan melibatkan Bethlehem dalam karya penyelamatannya bagi manusia. Kisah pelibatan Bethlehem dalam karya penyelamatan memperlihatkan bahwa kita perlu belajar dari Allah untuk menghargai yang kecil. Jika kita dilibatkan dalam karyanya, kita tak perlu minder dengan kelemahan-kelemahan kita karena semuanya adalah anugerah Tuhan saja. Di dalam ayat 9-14, kepada siapa kita percaya? Penyelamatan Allah terhadap Israel ditandai dengan pelenyapan kuda dan kereta perang. Penyelamatannya itu ditandai dengan pemusnahan peralatan militer. Pada kenyataannya, manusia sering bertumpu pada alat perangnya. Tak ketinggalan juga dengan umat Israel. Mereka mengandalkan alat tempur canggih sehingga melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka sebagai bangsa. Mungkin mereka lupa pembebasan dari Mesir bukanlah karena kekuatan senjata. Israel menyaksikan bahwa kekuatan persenjataan Mesir luluh lantak di hadapan Allah. Tak hanya peralatan militer yang dimusnahkan. Mika bernubuat, "Aku melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada padamu." Pada kenyataannya, manusia lebih suka menaruh kepercayaannya pada jimat ketimbang kepada Allah. Manusia lebih suka mempercayakan dirinya kepada jimat yang bisa dipegang. Tukang ramal pun akan turut dilenyapkan karena manusia lebih suka mendapatkan kepastian tentang masa depannya. Manusia cenderung mempercayakan masa depannya pada ramalan yang menyenangkan hatinya. Pada kenyataannya memang tidak ada ramalan yang buruk. Biasanya ramalan selalu baik karena peramal memang ingin mendapatkan keuntungan dari ramalannya. Bahkan jika ramalan itu ternyata buruk, selalu ada jalan keluar agar pelanggan ramalan dijauhkan dari hal buruk. Suatu ironi bahwa ramalan bisa diubah sesuai selera. Patung-patung dan tugu-tugu berhala pun tak luput dari pemusnahan. Manusia cenderung menyembah apa yang kelihatan, meski buatan sendiri. Itulah kenyataan hidup Israel. Mereka tak lagi suka mempercayakan diri kepada Allah yang tak kelihatan,
tetapi kepada patung yang berhala yang bisa dilihat. Manusia cenderung percaya pada senjata canggih, jimat, ramalan yang menenteramkan hati, dan patung yang bisa dilihat. Sebagai umat percaya, kepada siapakah kita mempercayakan diri kita? Mika 6 disadur dari santapan harian, ayat 1-8. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Nubuat Mika seolah-olah memperlihatkan ketidakmengertian Allah terhadap perilaku Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Nada pengaduan Allah akan berbagai perbuatan Israel tampak getir. Terlihat nada heran karena Israel telah lupa akan sejarah bangsanya sendiri. Mereka seperti kacang lupa akan kulitnya. Israel agaknya lupa bahwa dengan kuasa Tuhan, Bileam yang awalnya berencana memberikan kutukan, ternyata malah memberkati Israel. Bileam sendiri mengaku kepada Balak bahwa dia tak sanggup mengucapkan kata-kata kutukan kepada bangsa Israel. Bileam berkata kepada Balak, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Untuk semuanya itu, Mika dalam nubuatnya menyatakan bahwa Allah tidak pernah menuntut kurban bakaran dari umatnya, melainkan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Sejatinya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan bersikap rendah hati merupakan wujud kehidupan umat yang telah diselamatkan Allah dan mengalami persekutuan dengannya. Berlaku adil berarti umat Israel harus tegas menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Mencintai kesetiaan berarti umat Israel harus setia dengan komitmen yang telah diambilnya, apapun kondisinya. Rendah hati berarti umat Israel senantiasa ingat bahwa hidup yang dijalaninya merupakan anugerah Allah semata, bukan karena jerih lelah mereka sendiri, sehingga mereka tak perlu sombong. Panggilan untuk berlaku adil, setia, dan rendah hati juga diperuntukkan bagi orang percaya masa kini. Di dalam ayat 9-16, takut kepada namanya. Nas hari ini menegaskan adalah sangat bijaksana untuk takut kepada namanya. Takut kepada Allah merupakan tindakan logis, sebab Allah tidak akan membiarkan kejahatan berlalu begitu saja. Dengan gaya bahasa retorik, Allah berfirman, masakan aku melupakan harta benda kepasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Berlaku curang sungguh keji di mata Allah. Pertama, sang pelaku menganggap rendah orang lain sehingga boleh diperlakukan sekehendak hatinya. Kedua, berlaku curang merupakan kesengajaan. Tindakan curang dilakukan dalam kesadaran. Ketiga, sang pelaku biasanya merasa tidak ada yang melihat. Hal ini menafikan kenyataan bahwa Allah Maha Tahu. Hukuman Allah terhadap sang pelaku sungguh mengerikan, yaitu makan tetapi tidak pernah kenyang, bahkan makin lapar, mengumpulkan harta tetapi tidak dapat menyimpannya, terus menabur tetapi tidak pernah panen, membuat minyak zaitun tetapi tidak dapat memakainya, memeras anggur tetapi tidak pernah meminumnya. Hidup menjadi serba sia-sia. Mika menegaskan penghukuman terjadi karena umat Israel mengikuti perbuatan-perbuatan jahat Raja Omri dan anaknya, Raja Ahab. Salah satu kejahatan Ahab adalah dia mengambil kebun anggur Nabot. Untuk itu, Ahab membunuh Nabot melalui sidang pengadilan yang tidak adil. Nabot dituduh menghujat Allah. Bayangkan, untuk mendapatkan kebun anggur Nabot, Ahab perlu menggunakan pengadilan dan nama Tuhan. Dengan kata lain, nama Allah dilibatkan dalam tindak kejahatan itu. Karena itulah Tuhan murka. Kalau Allah mengatakan bahwa umat Israel mengikuti perbuatan-perbuatan Ahab, tentulah bukan tanpa alasan. Di mata Allah,
kejahatan umat Israel memang sudah tak tertangguhkan lagi. Oleh karena itu, nasihat Mika perlu terus dikumandangkan dan dijalankan dalam sanubari kita. Adalah sangat bijaksana untuk takut kepada namanya. Amin. Tuhan Yesus